Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 946-950. Jika bukan karena mendengar panggilan telepon antara bibinya dan Chen Zekai dalam perjalanan pulang, Ye Chen mungkin akan benar-benar percaya bahwa antusiasme wanita di telepon itu benar-benar datang dari hatinya. Jadi, dia hanya berpura-pura sangat terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, apakah ini benar kamu? Mengapa kamu berpikir untuk meneleponku?" Ye Changmin sebenarnya juga tidak ingin menelepon Ye Chen. Dia sudah mengirim pesanan ke Chen Zekai, meminta Chen Zekai untuk langsung memberitahu Ye Chen untuk pergi ke Shangri-La untuk makan malam besok. Namun, Tuan Ye datang untuk menemukannya sekarang dan menyuruhnya menelepon Ye Chen sendiri. Tapi itu juga bisa menunjukkan bahwa dia lebih tulus, dan, lagi pula, dia dan Ye Chen sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Menelepon terlebih dahulu untuk berkenalan sama saja dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan itu juga diperlukan untuk rencananya untuk membujuk Ye Chen pulang, akan membantu. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Chener, saya sudah bertahun-tahun tidak melihat Anda, bibi saya selalu memikirkan Anda. Saya ingin pergi ke Jinling untuk melihat Anda sejak lama. Tetapi saya mendengar dari Tang Sihai bahwa kamu sepertinya tidak ingin kembali untuk saat ini. Jadi sudah kubilang aku tidak mengganggumu untuk saat ini." Saat dia berbicara, dia bertanya dengan penuh perhatian, "Chener, bagaimana kabarmu selama ini?" Ye Chen merasa sedikit jijik di hatinya, tetapi dia masih berkata dengan sopan, "Semuanya baik-baik saja untukku, terima kasih atas perhatianmu." Ye Changmin menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu baik-baik saja, dan bibiku sangat senang." Lalu dia berkata, "Ngomong-ngomong, Chener, bibi aku meneleponmu terutama karena aku ingin mengunjungimu di Jinling besok dan mengajakmu makan malam. Apakah kamu punya waktu, Ye Chen?" Bertanya dengan heran, "Apakah kamu akan datang ke Jinling besok?" "Ya," Ye Changmin berkata, "sebenarnya, bibiku ingin Chen Zekai memberitahu kamu. Tetapi setelah berpikir tentang itu, bibi dan keponakan kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, jadi aku masih memanggilmu secara pribadi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, kapan kamu akan tiba besok? Aku akan mentraktirmu makan malam." Ye Changmin tersenyum dan berkata, "Ayo makan malam di Shangri-La besok malam. Aku telah meminta Chen Zekai untuk menyiapkannya." "Oke." Ye Chen tidak ragu, dan setuju tanpa ragu, mengatakan, "Kalau begitu sampai jumpa di Shangri-La besok malam." Ye Changmin berkata sambil tersenyum, "Oke, oke. Sampai jumpa besok." Ye Chen menutup telepon Ye Changmin dengan senyum di wajahnya secara bertahap menghilang. Dia tidak menyukai siapapun dengan nama belakang Ye. Apakah itu kakeknya, pamannya, atau bibinya. Sebelum menyelidiki penyebab kematian orang tuanya, anggota keluarga Ye adalah tersangka terbesar di matanya. Kembali ke kamar, Xiao Churan sudah menyiapkan air mandi untuknya. Setelah Ye Chen mandi, dia kembali ke tempat tidur dan tidur di samping Xiao Churan. Seperti anak kecil yang menunggu untuk mendengar cerita, Xiao Churan bertanya padanya apakah dia pernah menemukan hal menarik di Jepang. Ye Chen menceritakan kepada Xiao Churan apa yang terjadi antara tiga keluarga besar di Tokyo. Namun, dia sengaja menarik diri dari rangkaian acara ini, tidak berani memberitahu Xiao Churan bahwa dia sangat terlibat di dalamnya. Dia baru saja memberitahu Xiao Churan bahwa kliennya di Jepang kebetulan memiliki hubungan dengan keluarga-keluarga ini, jadi dia mendapat informasi orang dalam secara langsung. Xiao Churan terkejut dari telinga ke telinga ketika dia mendengar Ye Chen berbicara tentang hal-hal yang tak terbayangkan ini. Elemen keluarga besar, ninja, dan pembunuhan terdengar tidak hanya sulit dipercaya, tetapi juga unik. Oleh karena itu, Xiao Churan sangat menikmati mendengarkannya, dan mengganggu Ye Chen sampai larut malam. Keesokan harinya, Xiao Churan bangun pagi untuk bekerja di perusahaan. Ye Chen telah makan sarapan yang dimasak oleh Malan, dan memikirkan Ye Changmin sepanjang hari. Sejak Tang Sihai menemukannya, sampai sekarang,
keluarga Ye tidak pernah muncul secara langsung dalam hidupnya. Bagi Ye Chen, dia juga menyukai kenyataan bahwa dia tidak harus berurusan dengan keluarga Ye. Namun, kali ini, Ye Changmin memecah kesunyian antara dirinya dan keluarga Ye, yang juga berarti bahwa keluarga Ye sudah mulai mencoba memenangkannya. Tidak peduli apa tujuannya, mereka tidak ingin dia tinggal di Jinling. Bahkan jika saya bertemu bibi saya hari ini dan menolak permintaannya, keluarga Ye pasti akan melepaskannya. Tampaknya keluarga Ye akan menjadi masalah jangka panjang baginya di masa depan. Pukul 4:30 sore, Ye Chen menyapa ibu mertuanya, Ma Lan, dan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan di malam hari dan tidak akan ada di rumah untuk makan malam. Setelah itu, dia keluar sendirian dan naik taksi ke Shangri-La. Chen Zekai awalnya ingin menyetir untuk menjemputnya, tapi Ye Chen menolak. Keluarga Ye selalu berpikir bahwa Chen Zekai adalah milik mereka. Jika Chen Zekai menunjukkan terlalu banyak keramahan kepadanya, keluarga Ye mungkin akan melihat sesuatu yang tidak normal. Ketika Ye Chen tiba di pintu masuk departemen catering Shangri-La, Chen Zekai sudah menunggu di sini sendiri. Melihat Ye Chen tiba, Chen Zekai segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan, Anda di sini." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Di mana bibiku? Apakah di sini?" "Ini dia." Chen Zekai menyeka dahinya Han, berbisik, "Bibimu mengatakan bahwa dia sedikit lelah. Aku mengatur agar teknisi spa pergi ke kamarnya untuk melayaninya. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk menyelesaikannya." Ye Chen tersenyum ringan, "Oke. Kalau begitu bawa aku ke kotak dulu." Chen Zekai buru-buru berkata, "Kalian berdua akan makan malam di Taman Langit malam ini." Ye Chen tidak bisa menahan cemberut, dia ingat Taman Langit. Dia telah pernikahan rias untuk Xiao Churan diadakan di sana. Sky Garden adalah ruang perjamuan besar tanpa kotak dan dikelilingi oleh kaca tembus pandang. Biasanya tempat makan untuk anggota top Shangri-La. Jika Anda memilih untuk makan di sana, tamu lain pasti akan melihatnya. Jadi Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah ada banyak tamu malam ini? Jika banyak orang melihat saya makan malam dengannya dan mengenalinya, mungkin itu akan mengungkap identitas saya." Chen Zekai mengangkat bahu dan tersenyum, berkata, "Jangan khawatir. Shangri-La telah sepenuhnya membersihkan seluruh departemen makanan dan minuman. Apakah itu kotak di luar atau Taman Langit? Tidak ada tamu lain malam ini." Ye Chen bertanya dengan heran, "Tidak cukup untuk membersihkan Taman Langit, kotak di luar. Restoran Cina dan restoran Barat juga telah dibersihkan." "Iya." Chen Zekai berkata, "Departemen catering hanya akan menghibur Anda dan bibi Anda malam ini." Ye Chen berkata dengan canggung, "Tidak perlu melalui hal seperti itu ribut. Mengapa Anda tidak menemukan kamar pribadi kelas atas saja?" Chen Zekai merendahkan suaranya dan berbisik ke telinga Ye Chen, "Tuan, Anda mungkin tidak terlalu mengenal bibi Anda, dia selalu bertingkah seperti ini." Chen Zekai berkata lagi, "Bibimu biasanya memiliki mata yang tinggi di atas kepalanya, dan dia selalu mencemooh kota tingkat ketiga seperti Jinling. Membiarkannya makan dengan penduduk setempat di restoran di kota tingkat ketiga seperti itu. Di matanya, menghina dia, penghinaan. Apa gunanya?" Ye Chen berkata dengan sedikit jijik, "Tidak peduli seberapa besar udaranya. Bukankah kamu masih harus makan, minum, dan tidur seperti orang biasa? Lakukan spesialisasi semacam ini di mana-mana. Apa gunanya?" Ye Chen melangkah ke departemen catering Shangri-La. Departemen catering besar memang kosong hari ini. Para pelayan juga banyak yang mundur. Menurut Chen Zekai, karena mereka takut para pelayan akan terlalu sibuk, yang akan membuat Ye Changmin kesal. Ye Chen berjalan melalui restoran luar departemen catering dan datang langsung ke Taman Langit di tengah. Pada saat ini, 88 meja perjamuan di ruang perjamuan Taman Langit telah sepenuhnya dihapus. Hanya menyisakan satu di tengah, meja makan bergaya barat yang dibuat dengan baik. Ye Chen tahu tanpa berpikir bahwa pemindahan 88 meja dan kursi perjamuan pasti telah dipesan oleh bibinya. Jadi, dia merasa agak tidak nyaman. Meskipun Ye Chen belum pernah bertemu bibi ini sampai sekarang, Ye Chen masih merasa muak dengan tingkah laku bibinya yang dekat dengan kerabat kerajaan kuno.
Meskipun Ye Chen sekarang memiliki hampir 60 miliar yuan tunai di kartu banknya, Ye Chen masih tidak berniat pamer. Belum lagi makan adalah buang-buang waktu dan uang. Bahkan jika dia diminta makan semangkuk mie daging sapi seharga 10 yuan di restoran ramen pinggir jalan, dia tidak akan merasa ada yang salah dengan itu. Selain itu, untuk makan, seluruh Shangri-La dibersihkan dan seluruh taman gantung dikosongkan, yang benar-benar tidak bisa membuat Ye Chen merasa superioritas. Sebaliknya, ini akan membuatnya sangat menjijikkan dan melawan. Ditemani oleh Chen Zekai, Ye Chen datang ke satu-satunya meja makan. Meja makan berukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar 1 meter, dengan 2 kursi diletakkan di kedua ujungnya. Chen Zekai secara pribadi membuka salah satu kursi untuk Ye Chen, dan berkata, "Tuan, saya harus salah menunggu Anda di sini sebentar." Ye Chen sedikit mengangguk, dan berkata, "Oke, sibuklah, saya akan bermain dengan sendiri, akan menunggunya di telepon." Chen Zekai buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin minum dulu? Saya akan meminta seseorang menyiapkannya untuk Anda." Ye Chen berkata, "Bawakan saya segelas air matang." "Baiklah, Tuan muda." Ye Chen duduk sendirian di meja makan, mengutak-atik telepon dengan bosan, baru saja menerima pesan dari Nanako Ito. "Apa yang kamu lakukan?" Ye Chen melihat pesannya. Tersenyum penuh arti, dan menjawab, "Bersiaplah untuk makan di luar, bagaimana denganmu?" Nanako Ito menjawabnya, "Saya baru saja kembali dari rumah sakit dan tinggal bersama ayah saya di rumah sakit." Kemudian, Nanako Ito mengirim pesan lain, "Tuan Ye Chen, apakah istri Anda menyukai cincin yang Anda berikan kepada saya? Apakah ukurannya benar?" Ye Chen menjawab, "Saya menyukainya. Terima kasih telah membantu saya mencoba cincin itu. Ukuran cincinnya juga sangat cocok." Ito Nanako mengirimkan ekspresi tersenyum, dan berkata, "Itu akan sangat bagus, dalam 4 hari ini akan menjadi tahun baru Imlek," dan Nanako mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya. Ye Chen mengetik dengan senyum di wajahnya dan menjawab, "Terima kasih, bagaimana pemulihan Tuan Ito?" Nanako Ito menjawab berkata, "Dokter mengatakan bahwa dia dapat keluar dari rumah sakit setelah istirahat beberapa hari." Bagus. Tepat ketika Ye Chen mengirim 3 kata ini, seorang wanita berpakaian mewah masuk di pintu masuk langit kebun. Wanita ini tampak berusia sekitar 40 tahun, mengenakan kostum channel edisi terbatas, dengan rambut pendek dan sedang diwarnai kuning. Wanita ini adalah bibi Ye Chen, Ye Changmin. Ye Changmin berjalan sangat cepat, dan ketika dia masuk dengan langkah besar, dia langsung pergi ke meja makan tempat Ye Chen berada. Adapun Chen Zekai, dia mengikutinya langkah demi langkah, dengan sikap yang sangat hormat. Ketika dia masih beberapa meter dari Ye Chen, Ye Changmin tersenyum dan berkata, "Oh, Chener, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, dan aku telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan." Jadi, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Aku akan segera berusia 27 tahun, aku bukan lagi pemuda." Ye Changmin terlihat sangat ramah, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, kamu benar-benar terlihat seperti ayahmu, itu diukir dari cetakan." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Bibiku sepertinya tidak banyak berubah dibandingkan saat itu." Ye Changmin tertawa dan berkata, 10 atau 20 tahun telah berlalu dalam sekejap satu mata, dan umurku hampir 50 tahun. Bagaimana bisa sama seperti sebelumnya?" Pada saat ini, Chen Zekai telah menarik kursi Ye Changmin dengan hati-hati. Ketika Ye Changmin duduk, dia melirik Ye Chen, dan melihat bahwa Ye Chen selalu duduk di kursi, dan dia tidak berdiri sebelum duduk, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak puas. Sesuai aturan, para junior di meja makan harus berdiri dan menunggu dengan hormat saat para tetua datang. Jika yang lebih tua berbicara, yang lebih muda harus membungkuk dan mendengarkan dengan seksama. Jika yang lebih tua duduk, yang lebih muda harus menunggu sampai yang lebih tua duduk, atau ketika yang lebih tua menunjukkan bahwa dia boleh duduk, sebelum dia bisa duduk. Kursi, apalagi berdiri, aku bahkan tidak mau bergerak. Ye Changmin tiba-tiba merasa sedikit marah. Faktanya, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Ye Chen.
Jika Ye Chen terus menghilang, sebaiknya dia tidak pernah muncul lagi. Namun tanpa diduga, anak ini telah hilang selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba muncul untuk membagi aset keluarga Ye. Yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah bahwa lelaki tua itu bahkan ingin dia kembali ke keluarga Ye meskipun itu tidak cukup untuk memberinya Emgrande Group dan uang tunai 10 miliar. Dia memandang Ye Chen, yang mengenakan pakaian biasa, memiliki temperamen yang santai, dan agak tidak tahu tentang etiket, dan dia memfitnah di dalam hatinya, orang seperti itu, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk kembali ke keluarga Ye. Setiap anggota langsung dari keluarga Ye telah menerima pendidikan aristokrat sejak kecil, kemudian pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut, dibandingkan dengan seseorang seperti Ye Chen yang hanya menghabiskan 1 tahun di Jinling sebagai senior. Itu adalah surga dan bumi. Jika semi orang terpelajar kembali ke keluarga Ye, itu pasti akan mempermalukan keluarga Ye. Namun, meskipun Ye Changmin tidak terlalu menyukai Ye Chen, dia tidak berani melanggar penjelasan lelaki tua itu. Lagi pula, setelah dia dan suaminya berpisah sepenuhnya, angan-angannya adalah kembali ke keluarga Ye, sehingga dia bisa mendapatkan bagian dari bisnis keluarga-keluarga Ye di masa depan. Tapi bagaimanapun juga dia adalah wanita yang sudah menikah, dan jika dia ingin kembali ke keluarga kelahirannya untuk membagi harta keluarga, dia sangat ditolak oleh saudara laki-laki Ye Changkong dan Ye Changyun. Dalam hal ini, jika Ye Changmin masih ingin mendapatkan bagian dari aset, dia harus mendapat dukungan penuh dari lelaki tua itu. Karena itu, dia selalu mengikuti petunjuk lelaki tua itu di keluarga Ye. Biasanya matanya tinggi di atas kepalanya, dia tidak memperhatikan siapapun, dan dia berani menentang siapapun, tetapi dia tidak berani melanggar maksud lelaki tua itu. Apalagi, setiap kali lelaki tua itu memberitahunya, dia selalu berusaha sekuat tenaga untuk membuat lelaki tua itu bahagia. Oleh karena itu, dia juga memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, kali ini, saya harus melakukan hal-hal yang diatur oleh lelaki tua itu untuk saya dengan indah. Apalagi membujuk Ye Chen untuk kembali ke keluarga Ye. Setidaknya saya harus membuat Ye Chen setuju. Saya ingin kembali ke rumah Ye untuk menghabiskan tahun baru Imlek bersama lelaki tua itu. Memikirkan hal ini, dia menekan ketidakpuasannya terhadap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Chener, kamu benar-benar menderita di Jinling tahun ini. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Semua orang sangat merindukanmu. Pernahkah kamu memikirkan kapan kamu akan pulang dan melihat-lihat?" Pulang dan lihat-lihat, Ye Chen tidak bisa menahan senyum ketika mendengar 4 kata ini. Ye Changmin melihat bahwa senyumnya sedikit palsu. Jadi dia berkata, "Chener, orang mengatakan bahwa kamu adalah yang tertua ketika kamu meninggalkan rumah, dan kamu tidak terlalu muda sekarang. Kamu telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, ini memang waktunya untuk kembali dan melihat-lihat." Ye Chen menganggukkan kepalanya, dia setuju, kamu benar. Setelah pergi begitu lama, kamu harus meluangkan waktu untuk kembali dan melihat-lihat. Saat dia berbicara, dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah. Saya akan mengatur waktunya nanti, jika saya punya waktu, kembali saja dan lihatlah." Ye Chen sepertinya menyetujui proposal Ye Changmin, tetapi sebenarnya itu adalah tidak lebih dari taktik penundaan. Setelah beberapa saat, jika dia mengatur waktu lagi, itu pada dasarnya akan terjadi di masa mendatang. Bagaimanapun, satu-satunya pikirannya adalah melewati hari ini. Ye Changmin, tentu saja, tahu rencana Ye Chen, dan segera berkata, "Chener, jangan ada perlawanan terhadap keluarga, keluarga memiliki selalu memperlakukanmu, saya sangat prihatin. Jangan lupa, setelah kakek Anda mendengar bahwa Anda berada di Jinling, dia langsung meminta Tang Sihai untuk mengirimi Anda Emgrande Group dan uang tunai 10 miliar, masuk akal, Anda harus kembali dan melihat dia patua, bagaimana menurutmu?" Ye Chen bertanya balik, "Bibi, apakah itu berarti aku hanya perlu kembali dan melihat-lihat, dan masalah ini akan diselesaikan?" Ketidakpuasan Ye Changmin menjadi semakin intens. Menurutnya, Ye Chen memang agak terlalu cuek. Keluarga Ye memintanya untuk datang jauh-jauh untuk memintanya kembali, yang sudah sangat memalukan baginya. Jika dia sedikit lebih masuk akal, dia harus segera setuju.
dan kemudian kembali ke tahun baru langsung dengan miliknya pesawat sendiri. Tanpa diduga, dia benar-benar bermain tai chi dengan dirinya sendiri di sini, dan bahkan mengatakan sesuatu tentang acara malam hari. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi yang sedikit tidak senang, "Chener, kakekmu menginvestasikan 110 miliar yuan padamu. Meskipun uang ini bukan apa-apa bagi keluarga Ye, itu hanya masalah uang. Dari segi kuantitas, itu benar-benar sejumlah besar uang. Mungkinkah Anda telah berinvestasi begitu banyak pada Anda, sehingga Anda hanya dapat kembali dan melihat-lihat?" Ye Chen memandang Ye Changmin, dan bertanya dengan serius, "Bibi, apa yang keluarga lakukan padaku? Kamu tidak perlu menyembunyikan permintaan apapun di sini. Mari buka jendela atap dan berbicara dengan jelas." Ye Changmin ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, karena kamu bilang begitu, maka aku tidak akan bermain trik denganmu dengan mengatakan itu." Ye Changmin duduk tegak, dan berkata dengan ekspresi serius, "Kakekmu bermaksud membiarkanmu kembali ke keluarga Ye untuk mengadakan tahun reuni bersama, dan kemudian, kamu harus bergegas dan menyelesaikannya." Hal-hal seperti Jinling, Changmin mengulurkan dengan satu jari, dia berkata dengan arogan, "Pertama-tama, Anda dapat terus meminta Wang Dongsui untuk membantu Anda dalam masalah grup Emgran. Kami telah menyelidiki orang ini, dan dia memiliki kemampuan. Apalagi, pengembangan grup Emgran ada di bawah tangannya. Anda dapat menyerahkannya padanya dengan percaya diri." Kemudian, Ye Changmin mengulurkan jari lainnya. "Kedua, itu adalah keluarga istrimu saat ini, Xiao Churan. Kami telah menyelidiki situasi keluarga Xiao, dan sejujurnya, keluarga seperti itu, di depan keluarga Ye, mereka bahkan bukan kentut. Bagaimana keluarga mereka bisa menjadi mertua keluarga Ye?" Ye Changmin sudah terlihat muak dengan ini waktu, dan melengkungkan bibirnya dan berkata, "Jadi, saya menyarankan Anda untuk bergaul dengan saya sesegera mungkin." Xiao Churan itu pergi dan menarik garis yang jelas dengan keluarga mereka. Yang terbaik adalah memberi mereka sejumlah uang secara langsung dan biarkan mereka keluar dari Tiongkok selamanya. Jangan sampai seseorang membuat keributan besar tentang mereka di masa depan dan mengolok-olok kelaparan keluarga Ye kita, Ye. Ketika Chen mendengar ini, wajahnya segera menjadi sedikit jelek, dan suaranya menjadi semakin dingin. Dan dia berkata, "Bibi, pernikahan saya adalah urusan saya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda atau keluarga Ye. Jadi saya mengundang Anda dan Ye tolong jangan ikut campur dengan cara apapun." Ye Changmin menghela nafas, dan membujuk, "Chener, jangan terlalu impulsif. Pikirkan sendiri, kamu adalah keturunan dari keluarga Ye. Pilih 10 status tertinggi di antara generasi kedua yang kaya di negara ini, dan kamu pasti akan ada di antara mereka. Sebuah kursi, gadis bermarga Xiao itu, bagaimana mungkin dia layak untukmu? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu untukmu, di zaman kuno. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengurus rumah tanggamu." "Kamu," kata Chen dengan nada dia berkata dengan cemberut, "Bibi, Churan adalah istriku, dan dia menikahiku ketika aku berada di titik terendah dalam hidupku. Tidak mungkin aku akan menceraikannya, jadi kamu tidak perlu mengatakannya apapun tentang itu, Ye." Changmin berkata dengan menyesal, "Chener, jangan emosional." Ye Chen berkata dengan dingin, "Masalah emosional, tentu saja kamu harus emosional." Ye Changmin berseru, "Sebagai keturunan dari keluarga kaya, emosi bahkan tidak masalah, lupakan saja. Apakah kamu ingat pamanmu? Dia juga berbakat tampan, dan dia telah sangat baik padaku selama bertahun-tahun, tapi terus kenapa? Begitu keluarganya kekuatanku tidak bisa menandingiku. Aku harus berpisah darinya, ah." Kemudian, Ye Changmin berkata dengan enggan, "Jika kakekmu tidak berpikir bahwa aku, seorang wanita, berinisiatif untuk mengajukan cerai, itu akan mempengaruhi reputasiku, dan saya akan memutuskan semua hubungan dengannya sejak lama jika saya tidak diizinkan melalui prosedur perceraian. Anda seorang pria, tidak peduli sama sekali perceraian akan memengaruhi reputasi Anda. Jadi cerai saja orang yang bermarga Xiao, dan kembali ke Yanjing untuk menikahi seorang wanita muda yang serasi. Masa depan pasti tidak terbatas." Ye Chen mencibir dan berkata, "Maaf, saya orang yang serius."
Perasaan? Hal-hal seperti ini, kalian saya bisa melakukannya. Saya tidak bisa melakukannya, melihat Ye Chen tidak menerima sarannya. Ye Changmin segera berkata, "Chener, Anda harus mengetahuinya. Tangan keluarga Ye termasuk yang terbaik di seluruh negeri. Setiap wanita yang ingin menikah dengan keluarga Ye kita harus memiliki latar belakang keluarga yang cocok dengan keluarga Ye. Kalau tidak, itu akan menyeret keluarga Ye saya kembali dan mempermalukan wajah keluarga Ye saya. Wajah keluarga Ye tidak boleh dirusak olehmu, atau oleh keluarga sederhana bernama Xiao." Ye Chen berkata dengan dingin, "Maaf, meskipun nama keluarga saya adalah Ye, saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda kendalikan dan atur sesuka hati. Pernikahan saya adalah keputusan saya sendiri, dan tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Begitu pula Anda." "Kamu," Ye Changmin langsung marah. Dia menamparkan meja dan berdiri, berteriak dengan marah, "Ye Chen, apakah menurut Anda ketika saya berbicara dengan Anda dengan suara yang baik, saya berdiskusi dengan Anda?" "Apa?" Ye Chen bertanya padanya dengan dingin. "Apakah kamu akan memaksaku untuk bercerai?" Ye Changmin memarahi. "Kamu adalah pewaris keluarga Ye, Anda harus mematuhi pengaturan keluarga Ye. Belum lagi menurut Anda Emgrande Group dan uang tunai 10 miliar diberikan kepada Anda secara gratis. Jika Anda tidak patuh, jika keluarga Ye dapat mengangkat Anda, mereka dapat menginjak-injak Anda." Ye Chen juga langsung marah, dan dia berkata dengan dingin, "Jangan bicara tentang Emgrande Group dan 10 miliar uang tunai di sini. Alasan mengapa keluarga Ye dapat maju pesat dan berdiri di puncak negara saat itu adalah karena kerja keras ayah saya dan keputusan yang terencana dengan baik. Dalam hal harta keluarga, ayah saya memiliki setidaknya 1/4 dari hak waris harta benda keluarga Ye. Jika demikian, apalagi 110 miliar, bahkan 110 miliar, saya pantas mendapatkannya." Berbicara tentang ini, nada suara Ye Chen menjadi sedikit lebih keras, dan dia memarahi, "Ayahku telah melakukan banyak hal untuk keluarga Ye, tetapi bagaimana kamu membalasnya? Anda memaksa keluarga kami yang terdiri dari 3 orang dari Yanjing, pada akhirnya, orang tua saya meninggal secara tragis, saya belum menyelesaikan akun ini dengan Anda." Ye Changmin tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan berani berbicara dengannya seperti itu. Terlebih lagi, ketika Ye Chen mengatakan bahwa dia harus mewarisi 1/4 dari aset keluarga Ye, dia langsung menjadi marah. Jadi, dia langsung berteriak, "Kamu bajingan, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Mengapa kamu mewarisi 1/4 dari aset keluarga Ye?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Hanya karena namaku Ye Chen. Hanya karena ayahku adalah Ye Changying." Ye Changmin memarahi, "Ayahmu telah meninggal selama bertahun-tahun, hanya karena kamu masih ingin mewarisi aset keluarga Ye. Biarkan aku memberitahumu, kamu tidak layak." Ye Chen memandang Ye Changmin dan mencibir, "Ayahku berjuang untuk keluarga Ye saat itu. Menurut pendapatku, bahkan menjadi kepala keluarga Ye sudah lebih dari cukup. Itu kamu, menurut aturan keluarga besar, seorang putri yang sudah menikah adalah air yang dibuang. Karena kamu sudah menikah, kamu bukan lagi anggota keluarga Ye, mengapa kamu menudingku di depanku?" Yang paling dibenci Changmin dalam hidupnya, meskipun dia menikahi seorang wanita lebih awal, dia selalu memikirkan harta keluarga Ye. Sekarang, setelah dia berpisah dari suaminya dan mengakhiri hubungannya dengan suaminya, dia menggantungkan harapan masa depannya pada harta keluarga Ye. Namun, Ye Changkong, Ye Changkong, Ye Changyun, Ye Changyun, dan Ye Changfeng, keluarga Ye keempat, selalu memusuhi Ye Changmin. Mereka sering mengucapkan kalimat ini di depan Ye Changmin, mengingatkannya untuk tidak mengkhawatirkan aset dari keluarga Ye, karena dia sudah menikah, bukan lagi keluarga Ye, dan tidak layak mewarisi aset keluarga Ye. Ye Changmin secara alami 10.000 tidak puas. Dia merasa bahwa keluarga suaminya tidak dapat diandalkan, dan satu-satunya yang dapat dia andalkan adalah Tuan Ye. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menyenangkan lelaki tua itu dan membiarkan lelaki tua itu memberikan dirinya warisan yang akan membuatnya hidup nyaman selama sisa hidupnya sebelum dia meninggal. Ini juga tujuan dia bekerja keras untuk saat ini. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Ye Chen, seorang anak laki-laki yang telah jauh dari rumah selama hampir 20 tahun, berani mengatakan hal seperti itu di depannya,
itu seperti menginjak ekornya, yang membuatnya marah. Jadi, dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen, dan berkata dengan marah, "Ye Chen, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda lebih bijaksana dan mematuhi perintah keluarga Ye tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan, dan akan membuatmu hidup nyaman selama sisa hidupmu." Kata lupakan saja, dia mengganti topik pembicaraan, meninggikan suaranya sedikit lagi, dan mengancam dengan air mata berlinang, "Tapi jika kamu tidak tahu jalannya, maka biarlah saya beritahu Anda, jika keluarga Ye dapat menahan Anda, mereka juga dapat menjatuhkan Anda. Pada saat itu, grup Emgran dan 10 miliar akan meninggalkan Anda akan dipukuli kembali ke bentuk semula, dan menjadi seperti itu bajingan bau yang dipandang rendah oleh semua orang dan keluarga istrinya, di luar kendali." Suara Ye Changmin bahkan sedikit menggeram. Seluruh Taman Langit menggemakan suaranya yang jengkel. Chen Zekai buru-buru meminta semua personel layanan untuk mengungsi, dan dia juga meninggalkan ruang perjamuan di Taman Langit dan berdiri di luar pintu. Pada saat ini, bahkan jika orang lain sedikit tidak memuaskan Ye Changmin, itu mungkin membuat emosi Ye Changmin semakin tidak terkendali. Melihat ekspresi Ye Changmin sudah dipenuhi dengan kebencian yang kuat, Ye Chen tersenyum main-main dan bertanya padanya, "Apakah kamu begitu kejam?" Lalu saya ingin bertanya, jika saya masuk akal, perintah apa yang dimiliki keluarga Ye untuk saya? Changmin berpikir bahwa Ye Chen telah ditundukkan oleh ancamannya, jadi dia segera mencibir dan berkata, "Ceraikan dulu istrimu yang rendah hati, lalu kembali ke rumah Ye untuk melayani perintah kakekmu." Sekarang Gu Yanzong dari keluarga Gu telah bersatu setelah meninggalkan keluarga Gu. Kendali atas seluruh keluarga Gu telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putrinya memiliki kontrak pernikahan dengan Anda. Jika Anda menikahi putrinya, itu akan sangat membantu keluarga Ye. Setelah itu, Ye Changmin berkata lagi, "Atau kamu bisa mencoba cucu perempuan tertua dari keluarga Su, yaitu Putri Su Soudao. Dia sangat disukai di keluarga Su. Ibunya adalah salah satu pelamar ayahmu. Jika putriku menikah denganmu, itu akan membantu keluarga Ye lebih banyak lagi. Jadi, setelah kamu menceraikan wanita itu, pertama bekerja keras untuk berkembang dengan cucu perempuan tertua dari keluarga Su. Jika kamu bisa memenangkannya, nikahi dia. Jika kamu tidak bisa menang, maka penuhi kontrak pernikahanmu dengan Putri Gu Yanzong, Ye." Chen sambil terkekeh, "Ternyata keluarga Ye ingin aku menjual diriku untuk keluarga Ye." Ye Changmin berkata dengan dingin, "Ini tidak dianggap menjual tubuh seseorang. Lagi pula, hal-hal seperti pernikahan sangat umum terjadi di kelas atas. Ini bukan hanya untuk keluarga Ye. Itu bagus, dan itu bagus untukmu." Ye Chen mencibir, "Bibi, karena pernikahan memiliki banyak manfaat, mengapa kamu tidak menceraikan pernikahan itu dan mencoba berhubungan dengan Gu Yanzong atau Su Soudao? Jika kamu berhubungan dengan salah satu dari mereka, bukankah itu akan sangat membantu keluarga Ye?" Changmin merasa seolah-olah Ye Chen telah menamparnya berulang kali beberapa kali. Ketika mendengar ini baru kemudian dia menyadari bahwa Ye Chen tampaknya menyerah, tetapi dia sebenarnya mencoba untuk mempermalukan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia segera menjadi marah, menggertakkan giginya dan mengutuk, "Kamu bajingan, aku bibimu, beraninya kamu mempermalukanku. Adalah laki-laki ya? Aku sudah mengalahkanmu 8 kali. Ye Changmin hampir pingsan karena marah, mencengkeram dadanya dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Ye Chen terlalu malas untuk tinggal di sini saat ini. Dia berdiri, dan berkata kepada Ye Changmin dengan jijik, "Kembalilah dan beritahu orang tua itu. Jika dia ingin mengembalikan grup Emgran dan 10 miliar, saya dapat mengembalikannya kapan saja." Pada titik ini, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan dengan tegas berteriak, "Tapi akun orang tuaku, aku pasti akan menyelesaikannya dengan dia di masa depan." Saat itu, semua mereka yang bertanggung jawab atas masalah ini bahkan harus mengembalikannya kepadaku dengan bunga. Tidak ada yang bisa melarikan diri, bahkan dia, tidak terkecuali kamu. Ye Changmin gemetar marah, dan menunjuk ke Ye Changmin. Chen berteriak dengan marah, "Kamu bajingan, kamu berani bersikap tidak hormat kepada kakekmu hanya karena kamu adalah pewaris keluarga Ye. Benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu tidak puas,
kamu bisa kembali dan menuntutnya. Ye Changmin mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku akan dengan jujur memberitahu kakekmu setiap kata yang kamu katakan hari ini, dan jika kamu dipukuli kembali ke bentuk aslinya, jangan salahkan aku, seorang bibi, karena tidak memberimu kesempatan." "Beri aku kesempatan," Ye Chen mencibir, "kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan kesempatan, menemukan bahwa kamu juga terlibat dalam kematian orang tuaku. Maka kamu tidak akan memintaku untuk memberimu kesempatan, peluang. Itu melawanmu, ini melawanmu." Ye Changmin benar-benar kesal dengan Ye Chen. Dia meraih gelas anggur kosong yang indah di atas meja, membantingnya ke tanah tiba-tiba, dan berteriak histeris, "Aku pasti akan membuatmu menyesal." Ye Chen mengangguk, dan mencibir dengan jijik, "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, aku akan menunggumu." Setelah itu, dia berjalan menuju gerbang tanpa melihat ke belakang. Melihat Ye Chen benar-benar pergi, Ye Changmin di belakangnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah, "Ye Chen, aku belum pergi. Apa hakmu untuk pergi dulu? Aku tetuamu, bibimu, beraninya kamu memperlakukanku. Aku akan membuatmu membayar karena tidak sopan." Ye Chen mengabaikannya. Menurutnya, bibinya benar-benar idiot yang dimanjakan oleh aura keluarga. Setiap saat, dia tidak pernah lupa untuk mengudara dan memerintah. Dia jelas mengikuti perintah lelaki tua itu untuk berbisnis. Tetapi dia hanya peduli pada udara dan wajahnya sendiri. Orang seperti itu, bahkan di keluarga Ye, sulit menjadi talenta hebat. Oleh karena itu, Ye Chen tidak repot-repot membuang waktu bersamanya. Keluar dari gerbang, Ye Chen langsung meninggalkan Taman Langit. Chen Zekai bergegas menemuinya, dan berkata dengan gugup, "Tuan, mengapa kamu repot-repot? Jika nona muda pergi untuk menuntut tuannya, maka situasimu akan pasif, jadi apa?" Ye Chen mendengus. "Don, jangan lihat dia sebagai anggota keluarga Ye. Tapi dia sebenarnya hanya anjing orang tua itu. Jika dia ingin menggigitku, itu tergantung niat orang tua itu. Jika orang tua itu benar-benar ingin menyerangku, lalu biarkan dia melepaskan kemari." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Alasan mengapa aku hanya memarahinya sekarang, tetapi tidak memukul atau membunuhnya, adalah karena menurutku mereka masih memiliki hubungan darah denganku. Jika mereka melakukannya sendiri terlebih dahulu, maka saya bahkan tidak peduli dengan garis keturunan kecil ini, tidak peduli siapa dari keluarga Ye. Jika dia berani menggonggong di depan saya lagi, saya akan langsung menghancurkannya. Jika ada yang berani melakukan apapun padaku dan orang-orang di sekitarku, aku akan langsung membunuhnya." Pada saat ini, tubuh Ye Chen dipenuhi dengan aura pembunuh. Chen Zekai di samping menghela nafas tak berdaya. Pada saat ini, apa yang sebenarnya dia khawatirkan bukanlah apa yang akan dilakukan keluarga Ye terhadap Ye Chen di masa depan, tetapi begitu keluarga Ye menjadi marah dan membuat marah Ye Chen, Ye Chen mungkin tidak akan membiarkan keluarga Ye pergi. Jika benar-benar bergerak, keluarga Ye mungkin bukan lawan Ye Chen. Dia mengirim Ye Chen ke pintu Sangrila sepanjang jalan, dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, kemana kamu pergi? Aku akan mengantarmu." Ye Chen melambaikan tangannya. "Tidak perlu, kamu akan mengirimku ke kali ini, tetapi keluarga Ye akan mengetahui petunjuknya. Pergi dan temui Ye Changmin, dan omong-omong, lihat apa yang dia rencanakan selanjutnya." Chen Zekai mengangguk ringan, "Tuan, kalau begitu aku akan pergi dan menemui bibimu pertama." Ye Chen mengingatkannya, "Sentuh Ye Changmin selain itu, kamu harus benar-benar mencegahnya pergi menemui istriku, mengerti?" Chen Zekai membeku, berdiri tegak dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan muda, aku mengerti." Ye Chen tidak menganggap serius Ye Changmin, tetapi dia juga khawatir Ye Changmin akan memikirkan cara lain untuk menyelamatkan negara. Dia ingin menceraikan Xiao Churan atas inisiatifnya sendiri, dan kemudian kembali ke rumah Ye. Tetapi dia langsung menolaknya selanjutnya. Jika dia pergi mencari istrinya sendiri, itu akan sedikit rumit baginya. Lagi pula, Xiao Churan belum mengetahui identitasnya. Dan dia tidak siap untuk memberitahunya. Setidaknya, dia tidak ingin istrinya mengetahui identitasnya sampai dia menemukan kebenaran tentang kematian orang tuanya dan berhasil membalaskan dendam orang tuanya. Setelah Ye Chen pergi,
Chen Zekai kembali ke Taman Langit. Saat ini, Ye Changmin sudah sangat marah di tempat. Meja makan barat yang sudah disiapkan telah diangkat olehnya, dan tanahnya juga penuh dengan kekacauan. Karena ada banyak pecahan kaca di tanah, mandor wanita Taman Gantung takut Ye Changmin akan terluka secara tidak sengaja oleh kaca, jadi dia bergegas dengan 2 pelayan untuk membersihkannya. Ye Changmin sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ketika dia melihat mandor berjalan dengan 2 pelayan, dia sangat marah. Dia naik dan meraih salah satu gadis, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Sementara memukuli, dia mengutuk dan berkata, "Apakah aku membiarkanmu datang? Apakah aku membiarkanmu datang?" Gadis itu ditampar beberapa kali, dan menangis serta memohon, "Nona, tolong tenang, saya juga takut kamu akan terluka oleh pecahan kaca. Jadi cepat bersihkan semua pecahan kaca." Ye Changmin masih marah. Bahkan meningkatkan kekuatannya sedikit, dan mengutuk dengan marah, "Kamu bajingan, kamu hanya bisa keluar jika aku membiarkanmu keluar. Aku tidak akan membiarkanmu keluar. Sebaiknya kamu bahkan tidak membiarkan aku melihat wajahmu." Ini, dia buru-buru melangkah maju dan memohon, "Nona, jangan marah. Saya memutuskan masalah ini sendiri, itu sebabnya saya menyinggung Anda." Ye Changmin melotot marah, menendang perut mandor, dengan dingin dia memarahi, "Benda tanpa mata, kalian bertiga telah dipecat, keluar." Mandor itu ditendang oleh Ye Changmin dan duduk di tanah dengan pantatnya. Tanahnya penuh dengan pecahan kaca, jadi dia segera merasakan beberapa pecahan kaca menusuk ke dalam daging. Namun, saat ini, dia tidak peduli dengan rasa sakit yang parah akibat pecahan kaca. Dia menutupi perutnya dengan wajah pucat, dan berkata dengan kesakitan, "Perutku sakit. Lily, tolong panggilkan ambulans untukku." Mobil. Lily adalah pelayan lainnya, karena dia berdiri agak jauh dari Ye Changmin, jadi dia tidak dipukuli oleh Ye Changmin. Ketika dia melihat mandor menutupi perutnya kesakitan, dia langsung bertanya dengan prihatin, "Saudari Nan, apakah kamu baik-baik saja? Tunggu sebentar, saya akan segera menelepon 120. Ye Changmin menatap mandor dengan jijik, dan berkata dengan jijik, Saya mengapa Anda berpura-pura menyedihkan? Apakah Anda ingin saya membayar Anda uang?" Gadis yang menekan nomor di ponselnya tiba-tiba menegur dengan marah, "Mengapa kamu melakukan ini? Kakak Nan hamil 3 bulan, Anda bahkan menendangnya jika ada yang salah dengan anak itu, tidak ada uang yang dapat menyelesaikan masalah." Ye Changmin hanya bisa mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu berani berbicara denganku dengan sikap ini?" Gadis itu berkata tanpa menunjukkan kelemahan, "Kami adalah manusia, tidak ada apa-apa, sekalipun identitas kami tidak setinggi Anda. Tubuh kami diberikan oleh orang tua kami. Mengapa Anda memukuli kami dengan tangan Anda?" Ye Changmin akan meledak, dia tumbuh begitu besar. Kecuali menjadi orang yang tampan dengan ekor bersilang di depan ayahnya, tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya dan berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Dan hari ini, dia telah berada di sini satu demi satu, ditentang oleh Ye Chen dan beberapa pelayan, dia tentu saja sangat kesal. Pada saat ini, dia sama sekali mengabaikan fakta bahwa mandor sedang hamil, dan langsung melangkah maju, dan mengambil gadis yang bertentangan dengan dirinya sendiri dari tangan gadis yang sedang menunggu stasiun panggilan 120 untuk menjawab. Telepon itu dirampas, dan dia melemparkannya ke tanah dengan seluruh kekuatannya, menghancurkannya berkeping-keping. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah gadis itu dengan keras, menggertakkan giginya dan memarahi, "Kamu tidak tahu malu, beraninya kamu ada di sini. Kamu meneriakiku di sini, apakah kamu mencari kematian?" Saat dia berbicara, Chen Zekai melangkah masuk. Melihat ini, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Nona, ada apa denganmu?" Melihat Chen Zekai datang, Ye Changmin berkata dengan dingin, "Oke, kamu datang tepat waktu, izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda biasanya mengelola sekelompok orang di bawah tangan Anda, bahkan berani membantahku? Apakah ini akan menjungkir balikkan dunia?" Ketika Chen Zekai melihat bahwa ketiga karyawannya telah dipukuli, dia tahu tanpa bertanya bahwa Ye Changmin pasti melampiaskan amarahnya kepada Ye Chen pada mereka.
Jadi dia segera berkata dengan hormat, "Nona, jangan khawatir. Ketiganya adalah tidak lama lagi saya akan menangani orang-orang yang menarik perhatian dengan serius. Jangan terlalu marah. Kenapa aku tidak menyuruhmu kembali ke kamarmu untuk istirahat dulu?" Ye Changmin juga tercekik amarah, menatap Chen Zekai dan berkata dengan dingin, "Blokir ketiga pelacur ini untukku sepenuhnya." Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah lili itu, lalu angkuh dan berbalik, bersambung.